Halo semua, kali ini saya akan menceritakan film Fast and Furious 9 Saga. Setelah hampir 1 tahun diundur tayang, gara-gara pandemi, akhirnya tayang di tahun 2021. Sebelum melanjutkan filmnya, jangan lupa like and subscribe ya. Di awal film, kita akan dibawa ke perlombaan NASCAR di tahun 1989, menampilkan plot mundur masa lalu ketika Dom muda dan adiknya yang bernama Jacob, mereka menjadi mekanik ayahnya, yaitu Jack Toretto, sang pembalap NASCAR. Dalam perlombaan itu, ada salah satu pembalap yang bermain kotor. Kemudian dia menabrak mobil Jack. Mobilnya Jack pun terpental dan terbakar. Insiden itu pun menewaskan Jack. Dom dan Jacob begitu terpukul dengan insiden yang menewaskan ayahnya. Tanpa kesedihan mendalam, ia hanya terlihat terpaku di garasi menyaksikan mobil ayahnya terbakar. Scene kemudian beralih penampilan kehidupan Dom beserta anak dan istrinya, Letty, yang hidup tenang di sebuah pedesaan. Dom telah memilih pensiun dari balapan dan intelijen dengan hidup di pedesaan. Kemudian datang Roman dan Ted. Mereka memberitahu Dom bahwa pesawat Tuan Nobody jatuh diserang oleh agen yang membelot. Sebelum pesawat Tuan Nobody jatuh, ia mengirim video dan menyuruh mengambil alat canggih tersebut. Kemudian tim Dom berangkat ke lokasi pesawat jatuh yang berada di perbatasan militer. Misi terpenting mereka menyelamatkan separuh bagian teknologi yang tersimpan di pesawat Tuan Nobody. Namun, datang sekelompok orang yang juga berniat mengambil barang yang bernama Ares itu. Dan terjadi tembak-tembakan antara tim Dom dan kelompok lain. Dengan aksi kejar-kejaran menggunakan mobil super cepat itu, pemimpin kelompok lain ia juga mencari Ares tersebut, sehingga mereka melewati wilayah ranjau dan terlihat seorang yang sedang memantau mereka. Dan akhirnya barang tersebut berada di tangan Jacob. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Kemudian Roman dan Ted berhasil lewati jembatan yang sebagai batas wilayah. Dan sayangnya jembatan tersebut hancur setelah mereka lewati. Namun di belakang masih ada Dom dan Jacob yang kejar-kejaran dan ditembaki rudal oleh militer perbatasan. Karena mereka tahu jembatan tersebut sudah hancur, Jacob nekat melompati tebing dengan mobilnya. Dan hal gila pun terjadi ketika mobil Jacob ditangkap sama pesawat dari timnya. Lalu disusul sama Dom yang menabrakkan mobilnya ke tali jembatan. Dan mereka juga berhasil selamat. Di scene selanjutnya, kita akan dibawa kembali ke masa lalu Dom dan Jacob. Setelah ayah mereka meninggal, datang pembalap yang menyebabkan ayah mereka meninggal. Mereka pun sangat marah dengan datangnya orang tersebut. Lalu ada sebuah perdebatan dan Dom hampir membunuh orang tersebut. Setelah kejadian itu, Dom ditangkap dan dikenai hukuman selama 2 tahun penjara. Ke Jacob yang sedang kembali ke markasnya, lalu mencari Ares tersebut yang berada di London. Kelompok Dom datang ke tempat persembunyian Tuan Nobody dan di sana Mia datang juga untuk ikut misi. Sedangkan Brian menjaga anak-anak. Lalu mereka mencari tahu tentang benda Ares tersebut. Ternyata benda tersebut adalah alat canggih yang bisa mengendalikan seluruh nuklir di seluruh dunia jika alat ini tersebar di satelit.
Kasus ini ada kaitannya dengan Han. Lalu Mia dan Letty ke Tokyo untuk mencari informasi tentang kematian Han. Kembali ke masa lalu Dom. Di dalam penjara, Dom memiliki teman sesama mekanik mobil yang sangat jenius dan temannya tersebut ngasih tahu trik yang digunakan kru pit yang sengaja untuk kalah. Ketika retakan yang terbuka, lalu percikan api akan mendekati dan meledak. Dan saat itu Dom sadar bahwa terakhir yang ngecek mesin ayahnya yaitu Jacob. Setelah keluar dari penjara, karena Dom tahu Jacob yang merusak mesin ayahnya, Dom menantang Jacob balapan dengan taruhan yang unik, yaitu kau kalah, kau pulang. Jika kau kalah, teruslah mengemudi dan jangan kembali selamanya. Dan balapan tersebut dimenangkan oleh Dom. Dan Jacob pun pergi dan tidak pernah kembali. Scene selanjutnya, Dom datang ke Buddy yang mengasuh Jacob. Dia menanyakan keberadaan Jacob. Kemudian dia ngasih tahu jika Jacob berada di London. Setelah nyampe Tokyo, Mia dan Letty memasuki tempat yang mereka curigai. Kemudian, di dalam tempat tersebut, Mia dan Letty diserbu oleh pasukannya, Otto. Letty pun bertarung sampai keluar jendela, dan Letty dibantu oleh sniper. Dan ternyata dia adalah Han. Di scene selanjutnya, Roman dan Ted menemui kelompok Shin. Mereka sedang memodifikasi mobil dengan kecepatan jet. Roman meminta bantuan ke mereka. Kemudian Dom pergi ke London dan menemui ibunya Xiao yang sedang mencuri berlian. Dom meminta antar untuk nemuin Jacob. Setelah nyampe, Dom menemui Jacob, tapi dia ngasih dua pilihan, sama seperti pilihan yang Dom kasih. Kemudian, Otto partner Jacob datang membawa Interpol. Kemudian, Dom ditangkap setelah dibawa ternyata mereka adalah teman lama Dom yang bernama Lesia. Kemudian Dom dikasih biometrik Jacob, dikodekan di sebuah pistol. Jadi, Dom dengan mudah bisa melacak Jacob. Setelah itu, tim Jacob melanjutkan misi dan mereka membajak kamera keamanan dan mematikan alat resmi dan tim Jacob berhasil mendapatkan Aries tersebut. Kemudian Roman dan Ted mencurigai seseorang dan menghajarnya. Setelah mereka membuka pintu truk tersebut, ternyata di dalamnya ada pasukan Otto dan mereka tertangkap. Setelah itu, Dom melihat Jacob melarikan diri setelah mendapatkan Aries dan dia langsung mengejarnya. Ramsey melihat Otto dan Ramsey membututinya menggunakan truk. Dan ternyata di truk tersebut ada Roman dan Ted yang sedang berkelahi sama pasukan Otto. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Setelah Dom mengejar Jacob, akhirnya Dom berhasil menangkapnya dengan menggunakan magnet yang berada di mobil truk Ramsey. Kemudian pasukan Otto kembali ke markas. Ketika Otto berbincang dengan Sniper Otto, lalu dia mencoba mempengaruhi Otto dan kemudian Otto pergi. Setelah pulang di Jepang, Letty dan Mia kembali ke markas dan membawa Han. Dan mereka kaget ternyata Han masih hidup. Dan Han menceritakan Tuan Nobody memberi kepercayaan untuk menjalankan misi mencuri Aries. Dan ternyata ada kelompok lain yang memburu, kemudian mereka membunuh kedua orang
tua L. Dan mereka tahu alat tersebut bisa dibuka oleh DNA L. Dan ternyata kecelakaan Han di film Tokyo Drive adalah sebuah trik dari Tuan Nobody yang sangat terlihat sempurna. Dan tiba-tiba alarm berbunyi dan pasukan Otto menyerang markas Dom. Lalu mereka melepaskan Jacob. Setelah itu Dom bertanya tentang kematian ayahnya, dan Jacob menjawab, karena waktu itu keluarga mereka mempunyai hutang yang banyak. Kemudian Jack membuat rencana untuk bunuh diri yang terlihat seperti kecelakaan. Pasukan Otto pun membawa L. Kemudian Dom bertarung dengan pasukan Otto dan Dom terjatuh ke lubang yang berisi air. Setelah kejadian tersebut, Dom selamat. Setelah Aries di tangan kelompok Jacob, tim Dom merencanakan untuk membajak satelit di luar angkasa. Roman dan Ted menerimanya, menumpangi mobil yang dimodifikasi dengan mesin jet yang dirancang tim Sin. Mereka menaruh mobil tersebut di atas pesawat, kemudian meluncur ke angkasa. Sedangkan Dom dan yang lainnya mencoba menghentikan pasukan Otto dengan magnet. Dan ternyata Jacob dihianati oleh Otto yang sudah dipengaruhi Cypher. Dan Jacob diselamatkan oleh Mia setelah terlempar dari mobil. Kemudian Jacob memakai mobil Han untuk membantu Dom menghentikan truk tersebut. Saat Roman dan Ted mau menghancurkan satelit tersebut, ternyata magnet tersebut mati. Sedangkan Aries sudah hampir selesai diunduh. Dan akhirnya mereka memutuskan menabrak satelit tersebut dan berhasil. Unduhan Aries pun gagal. Setelah truk terbalik dan Dom memasuki untuk memastikan unggahan tersebut benar-benar gagal. Kemudian Dom meledakkan truk tersebut biar terbalik, biar bisa dikendarai. Dan tiba-tiba Dom diserang rudal yang dilepaskan dari pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh Cypher. Dan Dom berhasil lompat kemudian, dan truk meledak dan menabrak pesawat Cypher. Selanjutnya, Dom dan Jacob kembali akrab dan Mia ikut senang. Sedangkan Roman dan Ted berhasil diselamatkan oleh astronot. Dan seperti biasa, mereka merayakan dan mengucap syukur. Ada satu kursi kosong dan kemudian datang mobil Nissan Skyline berwarna biru. Dan kalian pasti udah familiar dengan mobil ini. Apakah benar ini Brian O'Connor? Kita tunggu di Furious 10 ya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya.